Assalamualaikum guys tuh. Bertemu lagi di Alfukun Channel. Kali ini saya akan bercerita mengenai Ramadan hari pertama saya. Oh ya guys tuh, saya tadi pagi bangun jam 6. Terus mandi, terus siap-siap mau ke masjid yang tempat saya biasa sholat Jumat. Pas berangkat, ternyata masjidnya lockdown, tutup, dijagain polisi. Terus saya muter cari masjid, nggak ada juga. Terus dapatnya di nggak begitu jauh lah dari rumah, tapi tadi saya lewatin, saya kira di sana nggak sholat, tapi begitu sampai rame, masjid penuh rame. Terus saya masuk, jamaahnya masih rapi duduk kan, seperti seolah-olah baru mau sholat gitu. Terus saya duduk, tapi begitu saya masuk ke masjid, orang-orang pada lihat semua dengan tatapan aneh gitu, mandangin saya semua. Tapi saya nggak curiga juga kok pada mandangin saya ya gitu. Tapi saya coba aja, saya gelar sajadah, saya mau duduk, mereka berdiri satu persatu. Ternyata sholatnya sudah selesai guys tuh. Walaupun dengan ada rasa-rasa malu, saya berangkat, saya kebut motornya. Tapi nggak apa-apa guys tuh. Akhirnya saya nggak sholat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah guys tuh. Tapi niatnya sudah ada. Ya Allah sudah mencatat niatnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu lagi nanti di Ramadan 1442 Hijriah ya guys tuh. Ya itu tadi mengenai sholat ini guys tuh, sholat Idul Fitri saya yang gagal. Oh ya guys tuh, saya ngapulkan karena ada sistem asensi online dengan GPS, dimana ada perbedaan jarak yang harus tidak boleh kita langgar ya guys tuh. Dengan absen pertama pagi dengan absen kedua siang sore itu tidak boleh lebih dari 1 km atau 1.000 meter. Jika melewati radius itu kita tidak bisa asensi dan dianggap pulang dan dianggap melanggar peraturan, dan nanti akan diberi sanksi, bisa ini sanksi kedisiplinan dengan teguran atau penurunan golongan pangkat. Tapi mudah-mudahan teman-teman PNS semua jangan lupa absen online ya, karena itu untuk kebaikan kita semua. Pemerintah tidak akan mengeluarkan program kalau bukan untuk kebaikan kita semua. Jadi kita sebagai warga negara harus mentaati anjuran pemerintah. Oh ya guys, ingat selama Ramadan saya perhatiin sangat banyak terjadi pelanggaran, di mana masa tidak menghiraukan social distancing, kemudian tidak menghiraukan physical distancing. Mereka ngabuburit menuju jalan. Dan di tempat saya miris itu kenaikan penderita corona positifnya sangat melonjak tajam dari 18 orang menjadi lebih dari 80. Kenaikannya hampir 700% loh guys tuh. Semoga nanti setelah 14 hari setelah Ramadan angka kasus corona tidak bertambah ya guys tuh. Karena masa inkubasi terakhir itu masa faktor risikonya hari terakhir Ramadan plus sholat Idul Fitri, itu masih faktor risiko dalam penyebaran COVID, karena itu social distancingnya tidak terjadi dan physical distancingnya juga tidak terjadi. Jadi kita berdoa 14 hari ke depan mudah-mudahan tidak ada muncul kasus baru lagi corona ya guys tuh. Kemudian oh ya, ada teori baru bahwa ternyata masa inkubasinya tuh sampai 30 hari loh guys tuh. Kenapa? Pendapat pertama itu kan kita kan corona ini masih kasus baru, jadi ilmu pengetahuan teori-teori itu kan belum begitu tepat untuk menyatakan sifat-sifat dari virus ini. Jadi guys tuh, lebih baik kita hati-hati, jaga kesehatan ya guys tuh, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu bukan merubahnya sendiri guys tuh. Jadi buang, anggap terserah Allah yang mengizinkan penyakit, bukan. Karena penyakit itu kita yang menentukan, kita mau sakit mau sehat itu kita yang menentukan. Allah cuma meridhoi atas usaha yang kita lakukan. Jadi jangan menyerahkan diri kepada Allah, karena Allah sudah berfirman bahwa nasib kamu itu kamu yang menentukan, bukan Allah. Oke? Jadi jangan menyerahkan takdir, itu namanya bunuh diri. Apalagi tidak menghiraukan cara-cara pencegahan yang telah diumumkan pemerintah loh guys tuh. Itu sama kalau Anda kena infeksi, memang Allah telah menjanjikan, Rasulullah telah menyatakan bahwa orang yang meninggal kena wabah itu mati syahid, tapi tidak untuk orang yang tidak mengindahkan aturan. Itu sama dengan bunuh diri guys tuh. Jadi
Mari kita menjaga diri kita untuk kemaslahatan orang tua, anak, istri, cucu, dan saudara kita semua. Karena semua itu telah dijanjikan Allah ada pahala untuk kita. Karena menyelamatkan satu orang yang tidak bersalah, pahalanya itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ingat, tapi mencelakakan satu orang yang tidak bersalah, dosanya itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kalau Anda sudah positif COVID, tidak mau berobat, Anda tetap melakukan social distancing, Anda telah melakukan pembunuhan massal. Artinya ketika Anda mati, Anda menanggung dosa yang sangat besar sekali. Tapi ketika Anda kena corona, Anda mengendalikan diri Anda untuk tidak menginfeksi orang lain, kemudian Anda wafat, Anda insya Allah akan mati syahid dengan pahala, seluruh pahala yang akan dilimpahkan kepada Anda sejumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Besarnya pahala untuk Anda yang mengindahkan, mencegah orang lain untuk terkena infeksi wabah corona. Oke guys, tuh ingat dalam Al-Maidah ayat 32 sudah dinyatakan Allah, orang yang menyebabkan celakanya satu orang itu dosanya itu sama dengan mencelakakan seluruh manusia, membunuh seluruh manusia. Orang yang menyelamatkan satu orang sama dengan pahalanya menyelamatkan seluruh manusia. Oke guys, tuh indahnya ajaran Allah kita. Oke guys, tuh hari ini kita akan mereview makanan yang diberikan oleh tetangga-tetangga saya karena saya tidak pulang kampung guys, tuh tidak kami mentaatin anjuran pemerintah untuk tidak pulang, dan dengan ini sistem sistem absensi online ya guys, tuh yang mana pergerakan kami cuma dari absen pertama, absen kedua itu maksimal itu 1 km atau 1000 meter dari rumah. Oke guys, tuh mudah-mudahan upaya pemerintah dengan didukung oleh segenap ketaatan kita untuk mengikutinya, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu karena dampaknya itu sangat besar guys, tuh terutama untuk para pedagang. Selagi pedagang tidak mengindahkan aturan, maka selagi itu juga dagangannya akan sulit untuk dijual karena berkurangnya daya beli masyarakat, berkurangnya pengunjung pasar. Oke guys, tuh ini mari kita review. Hari ini saya dikirimin makanan oleh tetangga-tetangga saya guys, tuh ya. Kita bisa lihat nih. Barakallah untuk teman tetangga-tetangga yang memberi rezeki pada saya hari ini karena saya tidak pulang kampung. Nih ada lontong loh guys, tuh. Nih. Lumayan panjang, lontong dibungkus daun pisang. Kemudian dikasih opor ayam. Tuh. Kemudian rendang, pergedel kentang, kemudian kue bolu, kemudian juga ada beberapa tadi gulai yang nggak sempat saya panasin, akhirnya basi, udah saya buang ya guys, tuh. Ada gulai apa tuh namanya, kacang buncis sama gulai toco, kemudian gulai kacang panjang, semuanya sudah saya buang guys, tuh karena udah basi, lupa manasin. Ini mudah-mudahan tetangga yang memberi rezeki hari ini diberikan rahmat, panjang umur, kesehatan, barakallah, kemudian dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya guys, tuh ini dari sahabat saya, teman saya dulu, atasan saya di perencanaan dan anggaran. Sekarang kami sudah pisah ruangan, tapi persahabatan, pertemanan tetap terjalin dengan baik ya guys, tuh. Terima kasih Kak Sardia. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Ini kakak saya yang paling baik loh. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezeki, kemudian karirnya tetap bagus. Oke guys, tuh sekian dulu ya guys, tuh review kegiatan Ramadan hari pertama saya ini guys, tuh maksudnya pagi-pagi Ramadan ini guys, tuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasinya guys, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.